Puji Tuhan, selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini yang mengikuti ibadah online, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya tetap berdoa buat saudara baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa saudara baik-baik saja. Kita masih dalam serial khotbah melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat atau center dalam kehidupan saudara, sehubungan dengan keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Hari ini saya mau mengajak saudara untuk sama-sama belajar dari peristiwa setelah Tuhan Yesus dimuliakan bersama-sama dengan Musa dan Elia di atas gunung. Peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung dicatat dalam 3 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, dan Injil Lukas. Ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini. Kita lihat firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Di sini diceritakan Tuhan Yesus naik ke atas gunung, membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan Yesus tidak membawa semua muridnya? Saya percaya setiap nama yang muncul dalam Alkitab pasti ada maksud yang Tuhan mau sampaikan sama saudara. Petrus artinya stone, batu. Nah, stone, batu di sini berbicara tentang hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat ditulis pada 2 buah loh batu. Yakobus artinya replace, digantikan. Sedangkan Yohanes artinya grace, kasih karunia. Jadi Petrus, Yakobus, Yohanes kalau disatukan artinya stone has been replaced by grace. Hukum Taurat sudah digantikan oleh kasih karunia. Mungkin saudara berkata, ini sih bisa-bisanya Pastor Ivan saja. Oke, biar sorga yang mengkonfirmasi hal ini buat saudara. Kalau saudara baca terus ceritanya, ketika Tuhan Yesus ada di atas gunung, tiba-tiba Tuhan Yesus berubah rupa, wajahnya bercahaya seperti matahari, kata Alkitab. Mereka melihat Musa, mereka melihat Elia sedang berbicara kepada Tuhan Yesus. Jadi di sini ada Musa, ada Elia, ada Tuhan Yesus. Nah, sebagaimana saudara dan saya ketahui, Musa mewakili hukum Taurat, sedangkan Elia mewakili nabi-nabi. Jadi di sini ada hukum Taurat, ada nabi, dan di tengah-tengah ada siapa? Ada Tuhan Yesus, anak Allah. Kemudian ketika Petrus melihat, Petrus berkata, "Biarlah aku mendirikan 3 buah kemah untuk engkau, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia." Jadi Petrus, dengan kata lain, Petrus mau menempatkan mereka bertiga pada level yang sama. Petrus mau mensejajarkan antara anak Allah dengan hukum Taurat, dengan nabi-nabi. Dan saya mau kasih tahu, ini satu kesalahan yang besar. Saudara tahu apa yang terjadi ketika Petrus mau mensejajarkan mereka bertiga pada level yang sama? Perhatikan baik-baik, Matius pasal 17 ayat yang kelima. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Waktu Petrus mau mensejajarkan antara Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia, apa yang terjadi? Sorga komplain. Tiba-tiba turunlah awan yang terang, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Dengarkanlah Yesus, bukan dengarkan Musa atau bukan dengarkan Elia. Jadi di sini Petrus melakukan kesalahan yang besar. Sekarang ada begitu banyak gereja yang melakukan kesalahan yang sama seperti yang Petrus lakukan, bahkan lebih buruk lagi. Banyak gereja yang hanya fokus kepada hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi yang utama di dalam gereja.
Yesus tidak lagi menjadi yang utama di dalam gereja. Padahal Alkitab mengatakan saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Dan sekarang ada banyak gereja yang juga lebih menekankan kepada nubuatan, penglihatan seperti pada zaman para nabi. Jemaat sekarang lebih menanti-nantikan apa yang dikatakan orang-orang yang katanya mendengar dan mendapat penglihatan dari Tuhan daripada mendengar apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Ini sangat-sangat berbahaya. Ingat peristiwa di atas gunung ketika ada Musa, ketika ada Elia, di tengah-tengah ada Tuhan Yesus, suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia, amin, tetapi dengarkan siapa? Dengarkan Yesus. Jadi sesungguhnya era hukum Taurat sudah berlalu. Era para nabi juga sudah berlalu. Itu sebabnya kalau ada orang yang datang dan mengatasnamakan dirinya nabi atau punya pelayanan kenabian, saya mau kasih tahu sama saudara, pelayanannya bukan lagi seperti nabi-nabi di dalam perjanjian lama, menyampaikan pesan Tuhan secara langsung, tetapi pelayanannya bersifat konfirmasi. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang mengaku dirinya nabi, jangan biarkan orang ini datang dan berkata sama saudara, Tuhan berkata sama saya, kamu harus keluar dari pekerjaan kamu dan melayani Tuhan secara full time. Padahal di dalam hati saudara tidak pernah ada atau belum ada sedikit pun kerinduan, keinginan untuk melayani Tuhan secara full time. Nah, kalau di dalam hati saudara tidak ada atau belum ada keinginan sedikit pun untuk melayani Tuhan secara full time, saya mau kasih tahu sama saudara, jangan keluar. Mungkin saudara berkata, kalau nanti Tuhan marah sama saya bagaimana Pak? Jangan takut nanti Tuhan marah, atau jangan takut kalau nanti saudara tidak melayani Tuhan secara full time, Tuhan akan hukum saudara. No. Saya mau tanya sama saudara. Perhatikan baik-baik. Sekarang Tuhan ada di mana? Tuhan ada di dalam saudara dan saya. Rohnya ada di dalam saudara dan saya. Itu sebabnya perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan akan bekerja dari dalam saudara. Bukan dari luar. Kalau memang betul Tuhan mau saudara melayani Tuhan secara full time, maka Tuhan akan terlebih dahulu bekerja dari dalam. Tuhan akan terlebih dahulu memberikan keinginan di dalam hati saudara untuk melayani Tuhan secara full time. Amin. Waktu ada orang datang sama saudara, mengatakan sesuatu sama saudara tentang melayani Tuhan secara full time, apa yang orang itu katakan? Konfirmasi. Merupakan konfirmasi. Lakukan. Amin. Sudah mengerti sampai di sini? Matius pasal 17 ayat 6 sampai 7. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Sekarang pertanyaan saya, kenapa waktu awan turun, mereka sangat ketakutan? Kenapa? Saudara masih ingat cerita tentang Musa, Harun, dan Miriam? Kita lihat sebentar, Bilangan pasal 12 ayat 5 sampai dengan 10. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Dari cerita yang baru saja saudara baca, sekarang saudara tahu kenapa waktu awan turun, Petrus, Yakobus, dan Yohanes sangat ketakutan. Kenapa? Karena mereka takut apa yang menimpa Miriam juga menimpa mereka. Padahal seharusnya mereka nggak perlu takut karena mereka tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, mereka tidak lagi hidup di bawah penghukuman, tetapi di bawah
kasih karunia. Itu sebabnya tadi saya katakan sama saudara, bukan satu kebetulan kalau murid-murid yang diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung hanya 3 orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau memberitahukan sesuatu sama saudara. Petrus, Yakobus, Yohanes. Artinya, stone has been replaced by grace. Hukum Taurat sudah digantikan oleh kasih karunia. Jadi, perhatikan baik-baik. Era hukum Taurat sudah berlalu. Amin. Era nabi-nabi juga sudah berlalu. Apakah Petrus, Yohanes, Yakobus kena kusta saat itu? Tidak. Waktu Petrus mau mensejajarkan Tuhan Yesus dengan Musa, dengan Elia, dengan hukum Taurat, dengan nabi-nabi. Kemudian awan turun, mereka sangat ketakutan, tetapi Tuhan Yesus datang kepada mereka dan berkata, jangan takut. Wow, ini kasih karunia Tuhan. Amin. Ayat yang ke-8, perhatikan baik-baik. Matius pasal 17 ayat yang ke-8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Di sini dikatakan, ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka tidak melihat seorang pun, kecuali siapa? Kecuali Tuhan Yesus seorang diri. Jadi, tidak lagi ada Musa, tidak lagi ada Elia. Amin. Hanya Tuhan Yesus. Jadi saya rindu siapapun saudara yang mendengar saya hari ini. Saudara tidak lagi melihat kepada siapapun. Saudara tidak lagi melihat kepada hukum Taurat. Saudara tidak lagi melihat kepada para nabi. Tetapi saudara hanya melihat kepada siapa? Tuhan Yesus. Saya rindu setiap kali saudara datang ke gereja atau mengikuti ibadah online setiap hari Minggu, saudara datang tidak lagi melihat pendetanya, tetapi saudara datang karena saudara mau melihat Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Saudara dan saya harus berdoa supaya lebih banyak lagi gereja, lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang tidak menyingkapkan yang lain, tetapi hanya menyingkapkan tentang siapa? Tentang Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat apa yang Markus katakan tentang peristiwa ini dalam Markus pasal 9 ayat yang ke-8. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Setelah segala sesuatunya terjadi, sekalipun Petrus mau mensejajarkan Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia, Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Wow. Saya mau kasih tahu sama saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan saudara. Mungkin saudara berkata, memangnya kenapa kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya? Saudara masih ingat waktu Yusuf dijual ke Mesir sebagai budak? Alkitab mengatakan Yusuf telah dibawa ke Mesir. Potifar membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga Alkitab berkata begini, dia selalu menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaannya. Wow, setelah Potifar melihat Yusuf disertai Tuhannya, maka Potifar memberikan kuasa atas seisi rumahnya, segala miliknya ada di bawah kuasa Yusuf. Bukankah saudara mau menjadi orang yang sama seperti Yusuf? Jadi saya punya kabar baik buat saudara. Kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saudara, kemanapun saudara melangkah, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus akan membuat saudara menjadi orang yang berhasil. Mengucap syukurlah saudara karena memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saudara, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan saudara. Markus 9 ayat 9 sampai 10. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Perhatikan baik-baik, waktu mereka turun dari gunung, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun sebelum Anak Manusia bangkit. Nah, pertanyaan saya, siapa yang dimaksud dengan Anak Manusia di sini? Tuhan Yesus. Siapa yang bangkit dari antara orang mati? Juga Tuhan Yesus.
Pertanyaan saya, siapa yang Tuhan Yesus bicarakan di sini? Tuhan Yesus sendiri. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada ketiga muridnya, fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang 11, perhatikan baik-baik. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Pesan yang mereka terima di atas gunung sangat jelas. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Dengarkan siapa? Dengarkanlah Yesus. Siapa yang harus mereka dengarkan? Tuhan Yesus, bukan Musa, bukan Elia. Mereka turun dari gunung. Pesan yang mereka terima dari Tuhan Yesus juga sangat jelas. Siapa yang harus menjadi fokus mereka? Tuhan Yesus, bukan yang lain. Tetapi kalau saudara lihat ayat yang ke-11, mereka begitu cepat berubah. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dulu? Dari pertanyaan mereka kepada Tuhan Yesus, saudara bisa menilai bahwa mereka masih mendengarkan ahli-ahli Taurat dan fokusnya masih kepada siapa? Masih kepada Elia. Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Amin. Jadi mereka fokusnya nggak lagi kepada Yesus. Mereka masih fokus kepada hukum Taurat, mereka masih fokus kepada siapa? Kepada Elia. Dan tidak sampai di sini. Saudara tahu apa yang terjadi sama ketiga murid Yesus ini? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa respon mereka setelah peristiwa ini? Kembali ke Injil Matius. Kita lihat satu persatu. Matius 17 ayat 24 sampai 27. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka. Bagiku dan bagimu juga. Di sini diceritakan pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya tiba di Kapernaum, pemungut bait Allah datang kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham? Petrus langsung dengan segera menjawab, memang membayar. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, Tuhan Yesus bertanya sama Petrus, apakah pendapatmu Simon, dari siapakah raja-raja di bumi ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Kemudian Petrus menjawab, dari orang asing. Maka kata Yesus kepada Petrus, kalau begitu bebaslah rakyatnya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata sama Petrus, Petrus, kalau begitu aku tidak perlu membayar bea bait Allah. Kenapa? Karena aku adalah anaknya. Wow. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Simon begini, ini roh yang Yesus miliki, saya sangat suka sekali. Tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan, kamu pergi memancing ke danau, ikan pertama yang kamu pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, ada 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Jadi di sini sekali lagi Petrus gagal. Dia lupa pesan yang dia terima di atas gunung, dengarkan Yesus. Tetapi Petrus masih mendengarkan dan berpegang kepada siapa? Kepada hukum Taurat. Hukum Taurat menetapkan bahwa semua laki-laki, orang Yahudi harus membayar bea 2 dirham untuk bait Allah. Padahal suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Tetapi Petrus tetap mendengarkan dan berpegang kepada siapa? Kepada hukum Taurat. Kalau kita mau jujur, masih banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya berdasarkan apa yang dikatakan hukum Taurat. Tentang kutuk, tentang penghukuman. Sehingga banyak orang Kristen melupakan apa yang firman Tuhan katakan di dalam perjanjian baru. Khususnya setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib.
Perhatikan baik-baik, sorga tidak meminta saudara untuk mendengarkan hukum Taurat, tetapi sorga minta saudara mendengarkan Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen yang lebih tertarik dengan nubuatan dan penglihatan yang dikatakan oleh orang-orang yang katanya mendengar suara Tuhan, mendapat penglihatan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi dengan dunia ini, dibanding membaca dan mendengar apa yang Yesus katakan di dalam Alkitab. Yang jelas-jelas Alkitab adalah firman Tuhan. Memang menyedihkan. Sorga tidak meminta saudara untuk mendengarkan para nabi, tetapi sorga minta sama saudara untuk mendengarkan siapa? Apa yang Yesus katakan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, ada begitu banyak orang Kristen yang menyeru-nyerukan apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama tentang penghukuman. Salah satunya ayat ini. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Perhatikan baik-baik. Kalau halnya sekarang berlaku demikian, artinya banyak orang Kristen yang berpendapat bahwa Allah yang memberikan penyakit sampar. Pertanyaan saya, apakah benar Allah melepaskan penyakit sampar? Apakah benar Allah yang memberikan COVID-19 kepada dunia ini? No. Ini jauh dari kebenaran. Banyak orang Kristen yang berkata sesuatu yang tidak benar tentang Allah. Alkitab berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari mana? Dari atas. Diturunkan Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Pertanyaan saya, apakah benar Allah yang memberikan COVID-19 kepada dunia ini? No. Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lihat Yesus. Barang siapa melihat Yesus, dia melihat Bapa. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, kata Alkitab, menyembuhkan orang yang sakit. Menyembuhkan orang yang sakit. Tidak pernah dikatakan Yesus berjalan keliling memberikan penyakit. Tidak. Amin. Apakah benar karena manusia berbuat jahat, berbuat dosa, dan tidak mencari Allah, maka Allah menghukum manusia dengan COVID-19 sekarang? Ini juga jauh dari kebenaran. Alkitab berkata bahwa Allah sudah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Bahkan setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Allah bersumpah. Apakah Allah perlu bersumpah? Tidak perlu bersumpah. Tetapi Allah bersumpah. Allah bersumpah, aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi, sebab biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Perjanjian damai Tuhan tidak pernah bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi pertanyaan saya, saudara mau mendengar yang mana? Saudara mau mendengar hukum Taurat? Saudara mau mendengar nubuatan, penglihatan para nabi? Atau saudara mau mendengarkan Tuhan Yesus? Sorga berkata, dengarkan Yesus. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, dengarkan Yesus. Jangan dengarkan yang lain. Amin. Yang terakhir, perhatikan baik-baik. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, tadi saya katakan dicatat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kita sudah lihat peristiwa ini dalam Injil Matius dan Markus. Sekarang kita lihat dalam Injil Lukas. Peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung dicatat dalam Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Nah, apa yang dapat kita pelajari setelah peristiwa ini? Perhatikan baik-baik. Lukas 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia,
Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatunya baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Pada waktu Yesus mau ke Yerusalem, Yesus mengirim beberapa utusan untuk mendahului. Ketika mereka tiba di satu desa orang Samaria, Alkitab menceritakan mereka ditolak. Waktu Yakobus dan Yohanes melihat orang-orang Samaria menolak Yesus, mereka berkata begini kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Nah, saudara perhatikan baik-baik. Yakobus dan Yohanes ada bersama-sama dengan Petrus di atas gunung waktu Tuhan Yesus dimuliakan bersama Musa, bersama Elia. Mereka melihat Tuhan Yesus dimuliakan. Mereka juga mendengar suara dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia, tapi dengarkan Yesus. Turun dari gunung. Tuhan Yesus juga berpesan kepada Yohanes, Yakobus, termasuk Petrus. Oke, fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada Tuhan Yesus. Dengarkan Yesus. Amin. Fokus kepada Tuhan Yesus. Jadi ini pesan yang mereka dapat di atas gunung. Dengarkan Yesus, turun dari gunung. Fokusnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yang ada di dalam pikiran Yakobus dan Yohanes pada saat itu tetap siapa? Elia. "Apakah engkau mau supaya kami menurunkan api dari langit?" Pertanyaan saya, siapa yang pernah menurunkan api dari langit di dalam perjanjian lama? Elia. Kalau saudara baca perjanjian lama, ternyata Elia juga menurunkan api dari langit juga di daerah Samaria. Jadi Yakobus dan Yohanes, mereka mau mencontoh apa yang Elia lakukan, bukan mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Fokusnya masih tetap kepada Elia. Padahal Tuhan Yesus sudah sering kali memberikan contoh kepada murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus ditolak, maka Tuhan Yesus pergi ke tempat yang lain. Yakobus dan Yohanes masih fokus kepada Elia, bukan kepada Tuhan Yesus. Lihat apa yang Yesus katakan kepada kedua orang ini. Ayat 55 dan 56. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka, Yohanes dan Yakobus. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata kepada mereka, roh macam apa yang kamu miliki? Ingat, aku datang bukan untuk membinasakan, tetapi aku datang untuk menyelamatkan. Roh seperti apa yang mereka miliki? Roh Elia, menurunkan api dari langit, roh penghukuman. Tuhan Yesus mau saudara dan saya memiliki roh yang sama seperti Tuhan Yesus. Roh yang lemah lembut, gentle, manis. Amin. Ketika Tuhan Yesus lembut, Tuhan Yesus tidak lembek. Ketika Tuhan Yesus harus keras, dia tidak kasar. Jadi lihat Tuhan Yesus. Contoh Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau orang menolak saudara, saudara nggak perlu berdebat. Saudara cukup tinggalin dan pergi. Kalau orang menolak Injil kasih karunia Tuhan yang saudara beritakan, saudara nggak perlu berdebat, saudara cukup pergi. Kenapa? Karena masih ada begitu banyak orang lain yang haus akan Injil kasih karunia Allah. Beritakan kepada mereka. Jadi saya mau saudara mengerti, di dalam hidup ini semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Bukan tentang Musa, bukan tentang Elia, bukan tentang hukum Taurat, bukan tentang penghukuman, bukan tentang kutuk. Tetapi semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus, tentang kasih karunia. Ingat, Tuhan Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Amin. Jadi kalau banyak orang Kristen yang berkata atau menilai situasi dunia yang terjadi sekarang ini dengan hukum Taurat,
dengan penghukuman. Kalau mereka katakan Allah sedang menutup langit, Allah menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan Allah melepaskan penyakit sampar, COVID-19, saran saya, saudara tidak perlu mendengarkan. Amin. Sorga tidak meminta saudara mendengar hukum Taurat, sorga minta saudara mendengar Tuhan Yesus. Kembali fokus kepada Tuhan Yesus, kembali lihat apa yang Tuhan Yesus katakan. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk menghakimi, tetapi aku datang untuk menyelamatkan. Amin. Firman Tuhan berkata, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, bukan memberikan penyakit. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Amin. Di kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Yang percaya, boleh bilang amin. Jadi di dalam hidup ini, semuanya berbicara tentang Tuhan Yesus. Pastikan matamu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Pastikan saudara hanya melihat kepada Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat, sebagai center dalam kehidupan saudara. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dengarkan Tuhan Yesus. Amin. Jadi dalam hidup ini, dengarkan Tuhan Yesus. Bukan tentang nubuatan, bukan tentang penglihatan yang dikatakan oleh orang-orang yang katanya mendengar suara dari Tuhan atau mendapat penglihatan dari Tuhan untuk disampaikan. Tetapi semuanya tentang apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya. Hanya dengarkan Tuhan Yesus. Hanya fokus sama Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena akhir-akhir ini ada begitu banyak orang Kristen yang berkata, saya mau menyampaikan suara yang saya dengar atau penglihatan yang saya terima dari Tuhan sehubungan dengan apa yang terjadi sekarang di dunia ini. Dan hampir sebagian besar semuanya tentang penghukuman. Semua yang dikatakan sebagian besar tentang penghukuman, tentang kutuk, tentang murka Allah. Dan banyak orang Kristen yang ketakutan. Oke, pertanyaan saya. Bagaimana caranya saudara tahu apakah yang dikatakan orang ini benar-benar dari Tuhan? Yang pertama, perhatikan baik-baik. Periksa apakah yang mereka katakan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab atau tidak. Karena hari ini pesannya jelas sekali buat saudara. Dengarkan Tuhan Yesus. Amin. Periksa, cek apakah benar Tuhan berkata demikian. Cross check. Dan yang kedua, sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Ada di mana? Tuhan Yesus ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Rohnya ada di dalam saudara, ada di dalam saya. Dan sekarang caranya Tuhan Yesus bekerja di dalam saudara, salah satunya adalah dengan memberikan rasa damai dan rasa tidak damai. Nah, kalau apa yang saudara dengar tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, maka Tuhan Yesus akan memberikan rasa tidak damai di dalam saudara. Hati-hati. Kalau saudara merasakan rasa tidak damai, hati-hati. Saran saya, jangan dengarkan. Sorga tidak meminta saudara mendengarkan mereka. Sorga minta saudara mendengarkan Tuhan Yesus. Amin. Setelah apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, Allah bersumpah, ini yang Allah katakan, aku tidak murka lagi terhadap engkau, aku tidak akan menghardik engkau lagi dengan belalang pelahap, dengan sampar, dengan pedang. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dengarkan Tuhan Yesus. Bukan dengarkan yang lain. Pastikan dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, sekalipun suara-suara bermunculan, pastikan mata saudara hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Pastikan saudara hanya melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus. Menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat center dalam seluruh kehidupan saudara. Tetap percaya sama apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman-Nya. Tetap berpegang kepada janjinya. Tetap menantikan pertolongan dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan
berperang buat saudara. Tuhan Yesus akan melindungi saudara dari dunia yang semakin gelap dan dari hari pencobaan yang datang untuk mencobai semua orang yang diam di bumi ini. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan saudara. Apapun situasi yang saudara hadapi hari ini, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saudara. Sehingga kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi seumur hidup saudara sampai saudara dan saya kembali ke rumah Tuhan. Jadi hari ini pesannya sangat jelas. Perhatikan baik-baik. Bukan dengarkan yang lain. Amin. Bukan dengarkan hukum Taurat yang selalu mengatakan penghukuman, kutuk. Juga bukan dengarkan Elia, nabi-nabi. Tapi pesannya jelas hari ini. Dengarkan Yesus. Kalau ada begitu banyak suara-suara yang mengatakan tentang penghukuman, tentang kutuk, atau tentang apapun, ada orang yang berkata mendengar suara Tuhan, mendapat penglihatan dari Tuhan, tolong dicek. Amin. Cek kembali kepada firman Tuhan. Apakah apa yang dikatakan orang itu seperti apa yang Tuhan Yesus katakan? Kalau sama sekali berbeda, saya mau kasih tahu sama saudara, jangan dengarkan. Amin. Karena pesannya jelas hari ini. Bukan dengarkan Musa, bukan dengarkan Elia, tapi dengarkan Tuhan Yesus. Seperti jemaat di Philadelphia, Tuhan berkata kepada mereka, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kekuatanmu gak seberapa, tapi karena engkau menuruti firmanku, bukan menuruti yang lain, tapi engkau menuruti firmanku, kata Tuhan Yesus. Amin. Untuk menantikan aku, artinya mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan, mereka percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan, mata mereka selalu tertuju kepada Tuhan Yesus, mereka melihat dan fokus kepada Tuhan Yesus, menantikan pertolongan yang daripada Tuhan dalam keadaan dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini. Tuhan berkata begini kepada jemaat di Philadelphia, maka aku akan melindungi kamu dari hari pencobaan yang akan datang mencobai setiap orang yang diam di bumi ini. Jadi hari ini saya rindu saudara tidak melihat kepada yang lain, saudara tidak mendengar kepada yang lain, tetapi saudara hanya melihat Yesus dan hanya mendengar apa yang Yesus katakan. Maka kasih karunia, damai sejahtera senantiasa melimpahi saudara. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Dengarkan Tuhan Yesus. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan hari ini Engkau telah mengingatkan kembali kepada kami bahwa bukan dengarkan yang lain, bukan dengarkan hukum Taurat, bukan dengarkan tentang kutuk, tentang penghukuman, juga bukan dengarkan para nabi yang beritanya semua sebagian besar tentang penghukuman, tetapi hari ini kami hanya mendengarkan Yesus. Tidak lain dan tidak bukan, hanya mendengarkan Yesus. Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah kasih karunia. Kami percaya Tuhan sekalipun dunia semakin lama semakin gelap, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun orang berkata bahwa Engkau sedang menghukum dunia ini, tetapi kami tetap mau berpegang kepada firman-Mu, kepada sumpah-Mu, Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah menghardik kami lagi dengan pedang, dengan sampar, biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia-Mu tidak pernah beranjak daripada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bukan memberikan penyakit, tetapi Engkau adalah Allah yang mau menyembuhkan kami dari setiap penyakit. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kami akan melihat pemeliharaan demi pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya kalau ada anak-anak-Mu yang sakit hari ini Tuhan, inilah kehendak Tuhan, bahwa Tuhan mau setiap orang yang sakit disembuhkan. Sebagaimana dalam Injil kami melihat Engkau berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang yang sakit. Dan kami percaya hari ini Tuhan Engkau tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau tetap berjalan keliling, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa
oleh bilur-bilurmu hari ini, mereka semua disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.